Oke, kita lanjut lagi. Kemarin kita udah coba implementasi untuk data sama detail ya. Sekarang kita bakal coba implementasi antara halaman create dengan API create. Begitu juga dengan yang edit ya, karena memang dua API itu aja yang belum kita implementasikan. Seperti biasa, dijalanin lagi server lokalnya, kemudian node-daemonnya untuk menjalankan Node.js-nya. DBMS-nya juga dinyalain. MySQL atau PostgreSQL atau MariaDB, terserah teman-teman aja. Kita langsung buka lagi codingannya. Karena di sini kita mau implementasi halaman create ya, atau API create. Jadi kita tinggal kasih aja responnya di button tambah resep ya. Ini button tambah resepnya mana nih? Nah ini button save resep. Itu berarti kita tinggal kasih aja di sini. Oke, kurang lebih seperti ini ya codingannya. Teman-teman bisa pause dulu ya videonya supaya bisa diketik ulang. Simpelnya yang pertama adalah kita ngasih respon ya ke button save receipt. Terus kita melakukan validasi secara manual. Kalau misalkan formnya nggak valid, nggak akan kita kirimkan datanya, tapi kalau misalkan valid, kita akan kirimkan datanya. Simpelnya kayak gitu ya. Silahkan teman-teman catat dulu dari baris 23 sampai baris ke 49. Nanti kalau sudah sampai baris ke 49, tinggal teman-teman lanjut lagi. Dari baris 49, oh sorry, 48 ya seharusnya, sampai ke baris 60. Kalau sudah selesai, tinggal kita tes, tinggal kita save semuanya di sini. Kita balik ke browser dulu, refresh atau hard refresh ya. Khawatir JavaScript-nya perubahannya nggak masuk. Kita buka F12 dulu, biar lognya langsung kelihatan. Tinggal kita klik tambah resep. Kita tulis misalkan di sini nama resep, terus deskripsi resep, terus cara buat resep. Katakanlah fotonya kita kosongin dulu lah ya. Kita klik simpan, maka hasilnya oke. Resepnya jalan, responnya 201 ya, hasilnya created, tapi modal tambah resepnya belum ke hide, dan kita lihat di halaman indeksnya juga belum ke reset ya, atau belum ke refresh ya, seharusnya di sini ke refresh. Coba kita refresh dulu halamannya, maka muncul ya, resep yang kita baru tambah, itu berarti hit API-nya udah benar, tapi responnya ketika berhasil, hit API-nya masih salah. Kita coba balik ke codingan dulu. Nah ini seharusnya nggak 200 ya, tapi 201. Karena responnya kalau berhasil membuat data seharusnya 201 ya. Kita juga kemarin bikinnya di backend memang 201. Salahnya cuma di sini aja. Kita coba balik ke browser lagi. Kita coba refresh dulu. Kita coba tambah resep baru lagi. Misalkan di sini. Nah, ini formnya juga belum ke reset ya. Harusnya formnya ke reset nih. Mungkin karena tadi ya, respon API-nya belum kita ubah dari 200 ke 201. Makanya ini belum ke reset. Kita coba dulu nama resep 2, deskripsi resep 2, cara buat resep 2. Kemudian kita klik simpan. Langsung ke refresh ya, halaman indeksnya berarti udah bener nih responnya kalau misalkan 201. Kita coba lihat tambah resep, oke. Formnya ke reset, berarti sudah benar responnya ya. Kita coba misalkan klik simpan, wah ini salah ya pesannya ya. Seharusnya bukan judul resep, tapi cara buat ya. Jadi ini seharusnya juga bukan judul resep ya, seharusnya nama resep ya di sini. Oke, kita benerin dulu deh. Kita balik ke codingannya. Salahnya cuma di sini aja ya. Seharusnya di sini kita kayak ubah jadi nama resep. Terus kita ubah di sini cara buat resep. Mungkin kita kasih strip di sini lah ya biar lebih enak dibaca. Oke, kita coba save, balik ke browser, refresh.
Klik lagi, tambah resep, kemudian kita coba klik langsung simpan, dah aman. Cara buat resep harus diisi, nama resep harus diisi. Atau teman-teman bisa hapus saja nama resepnya, jadi langsung harus diisi gitu, juga boleh. Itu suka-suka teman-teman aja, mau kayak gimana bentukannya. Yang jelas, pesannya jelas dan tersampaikan. Kita coba sambil upload foto satu deh. Terus kita kasih misalkan di sini resep 3 deh ya. Juga resep 3. Cara buatnya juga resep 3. Simpan. Nah, gambarnya muncul. Ya, nggak ada masalah berarti ya. Tapi kalau kita lihat lagi, kayaknya tampilannya agak sedikit berantakan ya. Tapi mungkin karena, ini karena nggak responsif aja sih. Jadi bisa kita biarin dulu aja. Karena memang kita fokusnya di sini bukan membuat halaman website yang responsif. Jadi mungkin itu akan kita lakukan di lain waktu aja lah. Tapi jangan khawatir, tutorial untuk responsif itu udah pernah aku ajarin ya. Jadi seharusnya teman-teman tahu gimana cara ngehandle-nya. Oke, ini untuk tambahnya udah selesai kita bikin, tinggal kita lanjut ke bagian editnya aja. Supaya kita bisa edit resep yang sudah kita simpan sebelumnya. Siapa tahu ada salah atau ada typo gitu kan. Tinggal kita lanjut lagi, kembali ke codingan lagi. Kemarin, di detail, itu kita sempat menyimpan value detailnya ke dalam sebuah variabel ya, kalau nggak salah. Nah, ini ada selected recipe di sini. Nah, selected recipe ini juga akan kita gunakan untuk menyambung dengan halaman editnya. Dan halaman editnya ini, kita akan menggunakan halaman create juga. Jadi supaya modal buat resepnya ini bisa reusable lah. Jadi tinggal kita otak-atik sedikit aja. Mungkin di index.html-nya perlu kita ubah sedikit ya. Karena bisa dilihat di sini nih tambah resep. Jadi kalau misalkan ngedit, kita harus ubah ini jadi ubah resep, bukan tambah resep. Ya, jadi kita tinggal tambahin ID aja di sini. Misalkan header, modal, add resep aja deh, nggak apa-apa. Sebenarnya nggak boleh pakai add sih, atau yang lain aja deh, handle resep aja deh. Mudah-mudahan namanya masih masuk akal dan bisa diterima lah. Aku memang agak jelek dalam menamai sebuah ID atau sebuah kelas ya. Jadi ini kita pakai nanti untuk mengubah modal add-nya, jadi modal edit. Jadi simple aja, karena otomatis button save resep lagi ya, yang kita pakai di sini. Jadi kita perlu satu variabel untuk nandain halaman ini mau ngedit atau enggak. Jadi semuanya bergantung dari button ubah yang terdapat di modal detail. Mudah-mudahan teman-teman nggak bingung nih ya. Kalau misalkan bingung, teman-teman cek lagi aja halaman front end-nya. Button editnya itu ada di dalam modal detail. Jadi udah pasti dia akan saling terintegrasi. Jadi di sini kita tinggal kasih respon aja ke button edit receipt. Terus kita eksekusi dia ke API-nya. Oke, kurang lebih seperti ini ya untuk codingannya. Mungkin agak ada sedikit banyak perubahan, tapi nggak terlalu membingungkan seharusnya. Teman-teman tinggal tambahin aja variabel is editing, sesuai yang tadi kita rencanakan ya, untuk menandakan user ini sedang melakukan edit atau menambah resep. Terus, ketika modal tambah resep dimunculkan, atau ketika kita klik button tambah resep, kita ubah modal tambah resepnya jadi judulnya tambah resep. Tapi kalau misalkan untuk ubah resep, yang diklik, kita ubah judulnya jadi ubah resep. Sesimpel itu. Kemudian, flag atau variabel penandanya kita kasih true. Kalau misalkan user ngeklik ubah resep. Tapi kalau misalkan user menutup modal tambah resep, kita matikan flag editingnya jadi false. Ya, gampangnya seperti itu. Mudah-mudahan teman-teman nggak bingung nih soal flag atau penanda is editing ini ya. Jadi ini bisa dibilang sebagai flag juga atau sebuah penanda. Oh sorry, ini seharusnya nggak perlu pakai titik koma. Ini JavaScript frontend. Kalau misalkan teman-teman merasa asing dengan istilah flag,
Ya katakanlah ini boolean aja lah ya, atau variabel penanda gitu ya. Tapi suatu saat nanti, pasti ada tim yang bilang ini sebagai flag, atau sebagai bendera penanda gitu lah ya. Nah, terus di button save reset-nya ini juga ada sedikit perubahan ya, khususnya untuk di bagian config fetch-nya sebelum melakukan head API. Jadi sini aku baru kepikiran, seharusnya ketika user mengubah data tapi tidak mengupload foto yang baru, kan seharusnya tidak mengubah fotonya ya, atau tidak mengubah jadi tidak ada fotonya gitu kan sebuah data. Jadi seharusnya ketika hal itu dilakukan ya fotonya tidak berubah atau fotonya tidak hilang. Jadi mungkin nanti atau di lain waktu kita akan melakukan perubahan di backend-nya supaya kalau misalkan user ngubah data resep tapi nggak upload foto, fotonya nggak hilang ataupun fotonya nggak ubah. Terus di sini simple aja, aku pakai ternary conditional ya. Mudah-mudahan aku nggak salah sebut nih, aku lupa juga nama istilahnya. Tapi yang jelas penulisannya itu seperti ini, menggunakan tanda tanya. Jadi kalau misalkan is editing value-nya true, maka dia akan mengembalikan nilai parameter domain ini. Ya, tanda tanya ID sama dengan kemudian select receipt data ID. Kalau misalkan is editing-nya false, maka dia akan mengembalikan string kosongan aja. Begitu juga untuk metode di bagian bawahnya, sama, sesederhana itu. Kemudian di bagian respon bagian then-nya, ini juga simple aja, kita cuma tambahin is editing. Kemudian kalau udah selesai nge-hit API, kita setting is editing-nya false, berarti sudah selesai ya ngeditnya. Kemudian JSON responnya jadi 200. Ya, sesimpel itu aja. Dan ini sama persis, kalau misalkan teman-teman mau jadiin sebuah fungsi, nggak apa-apa. Itu bagus banget supaya menerapkan konsep DRY, atau yang biasa disebut do not repeat yourself. Oke, ini udah selesai codingannya. Silakan teman-teman pause ya dari penjelasan tadi secara perlahan, kemudian disesuaikan lagi codingannya. Kita langsung testing aja di sini, balik ke browser, refresh atau hard refresh ya. Khawatirnya JavaScript-nya perubahannya nggak diterima oleh browser. Kita coba ubah resep yang kedua dulu. Kita coba ubah di sini ya. Oke, ini klik ubahnya udah nggak jalan. Kalau dari lognya sih nggak ada masalah ya. Oke, kita coba cek dulu deh. Mungkin aku salah nembak ID deh. Button edit receipt. Ini udah ada kok get element by ID ya. Edit tadi juga bener, klik. Oh, kita belum tampilin modalnya ya ketika button edit diklik. Berarti di sini kurangnya cuman di sini aja. Ini kita tinggal copy paste saja. Terus kita pindahin ke ubah resep sini ya. Nah, balik ke browser, save, refresh lagi, atau hard refresh. Kita coba lihat di deskripsi resep 2, kita klik ubah. Oke, tapi masih timpah-timpahan kayak gini ya. Dan kalau kita lihat di bagian form ubah resepnya, itu masih kosong formnya ya. Ini lupa kita isi. Kita isi dulu deh. Kita balik ke codingan lagi. Nah, berarti di sini seharusnya ini kita copy paste dulu untuk elemen formnya. Oh, atau enggak jangan di sini di bagian atas deh. Sini deh biar enak dilihat ya. Terus tinggal kita satu resepnya tinggal kita implementasikan aja ke formnya, form value masing-masing gitu ya. Tinggal kita kasih dot value di sini sama dengan yang image gak usah. Nah, yang gambar nggak usah. Tinggal kita ini aja, copy paste aja. Kemudian kasih data, kemudian dikasih sesuai dengan datanya masing-masing, title, how to, dan description ya. Oke, kurang lebih kayak gini. Save, balik ke browser lagi, refresh lagi, ubah lagi. Oh, ya ini masih timpah-timpahan, lupa. Tapi ubah resepnya. Nah, udah masuk ya, nama resep, deskripsi resep, sama cara buat resep ya. Berarti udah ada kemajuan. Tapi tadi masih timpah-timpahan ya. Lihat cara buat, ubah. Nah, ini masih timpah-timpahan nih. Harusnya data resepnya di hide. Kita balik ke codingan lagi. Tinggal yang data resepnya aja ya, yang kita jadiin non di sini. Di bagian button edit, berarti sini aja berarti ya. Yang bagian modalnya kan udah ditampilkan, berarti nggak ditampilkan lagi ya. Ini kita bisa hapus saja. Ini kelebihan. Ini SDT-nya pindahin ke atas deh, biar enak dibaca ya. Oke, balik ke browser, refresh. Kita coba lagi, ubah resep yang deskripsi 2. Kita ubah. Nah, aman lah ya. Kita ubah misalkan jadi resep baru. Kemudian deskripsinya juga resep baru. Cara buatnya juga cara buat resep baru. Sebenarnya panjangin deh deskripsinya deh, resep baru nih, asik. Nah, tinggal kita klik simpan dan hasilnya oke, datanya berubah ya. Kita bisa lihat sini jadi resep baru nih, asik. Terus kita lihat di bagian deskripsinya juga berubah ya. Cara buat resep baru. Kemudian di sini juga resep baru nih. Deskripsinya juga berubah. Coba kita ganti gambar sekarang ya. Kita ubah, semuanya samain aja. Kita ganti gambarnya aja. Misalkan kita upload lagi gambar kucing kita. Kita klik simpan. Nah, gambarnya berubah.
Nah, tapi kalau misalkan kita coba edit, oh sorry, ini formnya belum ke reset ya. Seharusnya ke reset nih. Seharusnya nih gambarnya udah hilang nih. Jadi ada yang kelewatan sedikit ya di bagian setelah hit API edit. Oh ya, ini baru title, how to, sama description aja ya. Gambarnya belum di reset. Berarti ini tinggal kita copy paste aja. Terus kita ganti ini jadi reset image. Kemudian kita ganti dia jadi di sini, kalau nggak salah dia itu file ya. Files, tapi harus diisi sama null. Oh ya, sama dikasih array index kosong kalau tidak salah ya. Nah, kurang lebih seperti ini. Ini juga di copy paste untuk di bagian create-nya. Oke, save, balik ke browser, refresh lagi, kita coba ubah. Oh, sorry, kita hard refresh ya, biar clear ya. Nah, nggak ada ya untuk gambarnya. Resep baru, katakanlah kita mau ganti gambarnya lah ya. Misalkan gambarnya kita ubah jadi gambar yang lain, klik simpan. Nah, gambarnya berubah. Berarti nggak ada masalah lah ya. Kalau kita coba edit lagi, oke, resep baru. Tapi ternyata untuk gambarnya masih belum berubah nih. Kayaknya salah nih cara ngereset formnya ya. Kita coba balik ke codingan dulu. Setelah aku coba googling untuk reset file, ternyata nggak kayak gini caranya, tapi sama. Caranya pakai value. Jadi tinggal dibikin value aja. Sorry. Lupa. Biasalah. Oke, ya, aman nih. Kita coba save, refresh. Kita coba ganti lagi gambarnya, misalkan, sorry, ini hard refresh dulu deh, biar clean ya. Kita ubah lagi ke gambar yang lama, misalkan gitu ya. Ini sekalian dicari buat jadi dua, biar kelihatan berubah atau enggak. Kita klik simpan. Oke, berubah, nggak ada masalah. Nggak ada error juga. Kita lihat cara buatnya, kita klik ubah. Nah, gambarnya hilang. Ya, ini yang mau kita harapkan dari tadi. Oke, jadi itu ya untuk integrasi halaman create sama halaman edit. Simple banget, dan memang caranya cuma begitu aja. Nah, ini ketika tambah resep, aduh, ini belum kereset lagi nih ininya. Oke, balik lagi ke codingan deh. Satu lagi ya, sebelum penutup dari video kali ini. Jadi ketika buka halaman tambah resep, kita langsung refresh formnya. Jadi nggak timpah-timpahan kayak tadi. Ya, kita klik save, balik ke browser, refresh, kita coba edit dulu. Habis edit, kita coba close, terus tambah resep. Nah, formnya bersih. Ya, kita cuma tambah resep satu lagi deh. Resep keempat. Klik simpan. Oh, sorry. Upload foto deh, biar enak ya. Simpan. Nah, ini adalah resep keempat. Ini adalah cara buatnya. Ini adalah resep keempat. Cara buat resep keempat. Kita klik ubah. Resep keempat aman. Gambarnya hilang. Kita tutup. Tambah resep aman. Kita coba hapus. Ya, resep 4 hilang. Oke, berarti nggak ada masalah ya. Jadi simple banget ya, cara kerjanya memang kurang lebih seperti itu. Kalau kita hanya melakukan implementasi API antara front end dengan back end, simple banget. Dan mudah-mudahan teman-teman dapat ya insight-nya. Jadi kurang lebih di dunia kerja juga mainannya memang hanya seperti ini aja. Hit API dan kita handle masalah atau enggaknya. Tapi jujur di sini kita belum full 100% nge-handle semua masalah yang akan terjadi. Kalau misalkan teman-teman lihat di sini, ini kita baru nge-handle kalau JSON responnya 201. Gimana kalau ternyata responnya nggak 201? Gimana kalau ternyata gagal? Gimana kalau ternyata servernya gangguan? Kita perlu tambahin else lagi di sini. Dan mungkin itu nggak akan aku buat sekarang. Mungkin itu akan buat di video nanti atau di OVA playlist ini. Silahkan teman-teman eksperimen, cobain dulu sendiri. Gimana cara nge-handle-nya. Simpelnya ya teman-teman tinggal otak-atik aja. Kemarin kan kita sempat bikin modal ya satu di sini untuk notification kan di sini. Nah, teman-teman tinggal kreasikan aja nih mode notification-nya supaya bisa memberitahu bahwa API-nya ada gangguan sehingga perubahan data, membuat data, atau menghapus data itu prosesnya nggak bisa dijalankan. Dan satu hal lagi, ketika kita melakukan create ataupun edit, itu juga seharusnya ada loading screen-nya. Jadi loading screen-nya itu nggak cuma di halaman index aja. Jadi seharusnya ketika nge-hit API tambah resep misalkan, kita harus tambahin loading lagi, mungkin dengan captionnya memproses mengirimkan data atau apalah terserah teman-teman aja, tapi yang jelas harus ada loadingnya. Kenapa demikian? Bisa aja ketika kita klik hit API add atau edit, itu ada gangguan. Misalnya kayak request-nya kebanyakan, atau server backend yang lagi lemot, dan lain sebagainya, itu pasti terjadi. Kita perlu loading di setiap action saat hit API. Dan silakan teman-teman kreasikan. Aku udah bikin loadingnya, dan aku juga udah kasih tahu caranya. Implementasinya waktu kita coba bikin halaman indeks ya. Tinggal teman-teman lanjutin aja ke bagian create sama edit sama delete. Ya, sesimpel itu aja.
Jadi aku ucapkan selamat buat teman-teman yang telah menyelesaikan ini meskipun belum 100%. Silahkan teman-teman lanjutin lagi secara mandiri ya, biar teman-teman makin mahir. Kita bakal lanjut ke bagian kesimpulan seperti biasa. Di setiap playlist selalu ada kesimpulannya. Kita akan bahas berbagai macam hal-hal lainnya lah yang masih berkaitan dengan materi ini di video selanjutnya.